Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pulmonary emboli atau emboli paru. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Faisal Ayas, Nurul Saifatul Hifah, Retno Putri Yuliani, Saya Rohma Putri Navitasari. dan saya Salwa Zaratus Sobah. ikut materi dari pulmonary emboli. Pertama, definisi. Pulmonary emboli merupakan suatu keadaan di mana terjadi obstruksi pada salah satu atau lebih arteri pulmonal akibat tersangkutnya tromboli atau bekuan darah pada arteri pulmonalis utama atau pada cabang-cabang pembuluh darah pulmonal. Klasifikasi pulmonary emboli. 1. Emboli besar atau emboli paru masif. Tersangkut di arteri pulmonalis besar atau dari percabangan arteri pulmonalis dapat menyebabkan kematian seketika, terus dapat menyebabkan kolaps kardiovaskuler dan gangguan hemodinamik. 2. Emboli sedang. Biasanya emboli paru akan menyumbat cabang arteri pulmonalis segmental dan subsegmental. Emboli sedang dapat menyebabkan nyeri pleura dan kadang-kadang demam. 3. Emboli kecil. Tidak menimbulkan gejala klinis pada penderita tanpa kelemahan kardiovaskuler. Dapat menyebabkan nyeri dada sepintas dan kadang-kadang hemoptisi karena pendarahan paru. Pada penderita dengan kelemahan sirkulasi pulmoner dapat menyebabkan infak. Etiologi. 1. Adanya aliran darah lambat atau statis. Aliran darah lambat dapat ditemukan pada beberapa keadaan. Misalnya pasien yang mengalami tirah barin yang cukup lama, kegemukan, varises, gagal jantung kongestif. Darah yang mengalir lambat memberikan kesempatan lebih banyak untuk membeku, juga dengan trombus. 2. Kerusakan dinding pembuluh darah vena. Kerusakan dinding pembuluh darah vena terjadi misalnya akibat operasi, trauma pembuluh darah atau suntikan dan kateterisasi jantung, dan luka bakar. Adanya kerusakan endotel pembuluh vena menyebabkan dikeluarkannya bahan yang dapat mengaktifkan faktor pembekuan darah atau faktor Hagaman, dan kemudian dimulailah proses pembekuan darah. Keadaan darah mudah membeku atau hiperkoagulasi. Kondisi yang mempermudah terjadinya proses pembekuan darah juga merupakan faktor predisposisi terjadinya trombus. Misalnya keganasan dan polisitemia vera. Selain itu, trombus vena juga lebih mudah terjadi pada keadaan dengan peningkatan faktor pembekuan darah, fibrinogen abnormal, defisiensi antitrombin, dan menurunnya kadar aktivator plasminogen akibat berbagai rangsangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retno Putri. kebanyakan kasus emboli paru menurut Barner dan Sudart 1996 disebabkan oleh yang pertama, bekuan darah, gelembung udara, lemak, gumpalan parasit, yang terakhir sel tumor. Manifestasi klinis, yaitu nyeri, dispenia adalah gejala yang paling umum, diikuti dengan takipnea, takikardi, gugup, batuk, diaforesis, hemoptisis, dan sinkop.
Patofisiologi. Trauma lokal pada pembuluh darah dapat terjadi karena cedera pada dinding pembuluh darah. Kerusakan endotel vaskuler khususnya dikarenakan tromboflebitis sebelumnya. Bila trombi vena terlepas dari tempat terbentuknya, emboli ini akan mengikuti aliran sistem vena yang seterusnya akan memasuki sirkulasi arteri pulmonalis. Keadaan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan arteri pulmonalis yang pada akhirnya akan menimbulkan hipertensi arteri pulmonalis. Peningkatan yang tiba-tiba akan meningkatkan tekanan vertikal kanan dengan konsekuensi dilatasi dan disfungsi ventrikel kanan, yang pada gilirannya akan menimbulkan septum intervertikuler tekanan ke sisi kiri dengan dampak terjadinya gangguan pengisian vertikal dan penurunan distensi diastolik. Peningkatan tekanan dinding vertikal kanan yang diikuti oleh adanya emboli paru masif akan menurunkan aliran koroner kanan dan menyebabkan kebutuhan oksigen vertikal kanan meningkat, yang selanjutnya menimbulkan iskemia dan kardiogenik shock. Siklus ini dapat menimbulkan infak vertikal kanan, kolaps sirkulasi, dan kematian. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, ronsen dada, kedua EKG, ketiga plethysmography impedance, yang keempat, gas darah arteri, yang kelima, pemeriksaan angiografi. Penata laksanaan. Memberikan oksigen untuk mencegah terjadinya hipoksimia. Memberikan cairan infus untuk mempertahankan kestabilan keluaran vertikal kanan dan aliran darah pulmonal. Pengobatan atas dasar indikasi khusus, pengobatan utama terhadap emboli paru, pengobatan antikoagulan dengan heparin dan warfarin, pengobatan trombolitik, pengobatan antikoagulan, intervensi kedaruratan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Asuhan keperawatan. Yang pertama, identitas klien, nama Nyonya A, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Ngawi, pekerjaan petani, diagnosa medis pulmonari emboli, tanggal masuk 8 November 2020, jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Riwayat kesehatan. 1. Keluhan utama, batuk dan sesak nafas. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Sebelumnya, klien mengalami batuk semenjak 3 hari yang lalu. Klien mengonsumsi obat batuk yang dibelinya di apotek dan tidak kunjung sembuh selama 3 hari, serta sering merasakan sesak mendadak. Klien mengeluh nyeri pada dada saat bernafas dan batuk serta keluar dahak. Kemudian klien dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Saat pengkajian ditemukan hasil tekanan darah 100/70 mmHg, respiratory rate 30 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 136 kali per menit, nyeri dada saat istirahat dengan skala 5 dan sering terjadi di malam hari. 3. Riwayat penyakit dahulu. Klien tidak pernah mengalami penyakit seperti ini sebelumnya. Kajian primer. Yang pertama, airways, terdapat sekret pada jalan nafas. Yang kedua, breathing, terpasang kanul nasal, pernapasan 30 kali per menit, terdengar suara wheezing. 3. Circulation, tekanan darah 100/70 mmHg, HR 65 kali per menit.
Suhu 36,4 derajat Celcius, turgor kulit elastis, CRT kembali dalam 2 detik. Yang keempat, disability. Keadaan umum kompos mentis, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ekterik, pupil isokor 2 mm. GCS mata 4, verbal 5, motorik 6. Pengkajian sekunder. Yang pertama, terdapat peningkatan frekuensi atau takipnea terpasangkan nasa pernafasan 30 kali per menit, penggunaan otot bantu nafas, terdengar suara wheezing RR 30 kali per menit. Yang kedua, tekanan darah 100/70 mmHg, suhu tubuh klien 36,5 derajat Celcius, nadi 65 kali per menit, klien tampak pucat, terdapat cyanosis. Yang ketiga, keadaan umum kompos mentis, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ekterik, pupil isokor 2 mm, GCS mata 4, verbal 5, motorik 6. Yang keempat, bowel, tidak ditemukan adanya eksistensi kandung kemih. Yang kelima, bladder, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, Down, tidak ada lesi, tidak ada odem pada ekstremitas atas dan bawah. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, ronsen dada pada emboli paru biasanya normal, tetapi terdapat menunjukkan pneumokontriksi, infiltrat, atelektasis, elevasi diafragma pada posisi yang sakit, atau dilatasi besar arteri pulmoner dan efusi pleura. Yang kedua, EKG biasanya menunjukkan sinus takikardia, atrial flutter atau fibrilasi pada dan kemungkinan penyimpangan aksis kanan atau renggangan ventrikel kanan. Yang ketiga, plethysmography impedance. Yang keempat, plethysmography impedance dilakukan untuk menentukan adanya trombosis pada vena profunda. Yang kelima, gas darah arteri. Gas darah pada emboli paru dapat menunjukkan hipoksemia dan hipokapnia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa. Analisa data, diagnosa 1, DS klien mengatakan sesak nafas, DO penggunaan otot bantu pernafasan 30 kali per menit, cyanosis, etiologi, penurunan kemampuan paru, masalah pola nafas tidak efektif. 2, DS pasien mengatakan nyeri pada dada, DO P saat istirahat, Q sedang, R di area dada sebelah kanan, S5, T saat malam. Etiologi infak paru, masalah nyeri akut. Diagnosa keperawatan, 1, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kemampuan paru. 2, nyeri akut berhubungan dengan infak paru. Intervensi. Diagnosa 1, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kemampuan paru. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola nafas tidak efektif dapat teratasi dengan 1, menunjukkan pola nafas efektif, 2, bebas dari cyanosis. Intervensi, evaluasi fungsi pernafasan, auskultasi bunyi nafas, catat pengembangan dada dan posisi trakea, kaji premitus, pertahankan posisi nyaman, biasanya peninggian kepala tempat tidur, kolaborasi pemberian oksigen melalui kanul atau masker. Rasional, evaluasi fungsi pernafasan, dapat mendengarkan bunyi nafas normal atau tidak,
dapat mengetahui penumpukan sekret untuk memudahkan klien bernafas, memaksimalkan pernafasan dan penurunan kerja nafas. Dua, nyeri akut berhubungan dengan infak paru. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan dapat teratasi dengan 1. Pasien mengatakan nyeri berkurang atau dapat dikontrol. 2. Pasien tampak tenang. Intervensi kaji terhadap adanya nyeri, skala, dan intervensi nyeri. Ajarkan pada klien tentang manajemen nyeri dengan distraksi dan relaksasi. Kaji keefektifan tindakan penurunan rasa nyeri, kolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. Rasional dapat mengetahui skala nyeri pada klien. Klien dapat mengerti tentang manajemen nyeri dengan distraksi dan relaksasi. Dapat mengurangi rasa nyeri yang diderita klien. Dapat digunakan mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya akan dibaca oleh Rohma. Implementasi. Yang pertama, mengevaluasi fungsi pernafasan. Respon klien tampak menggunakan pernafasan otot bantu RR 24 kali per menit. B. Auskultasi bunyi nafas. Respon tidak terdengar suara wheezing. Mencatat pengembangan dada, kaji fremitus. Vokal fremitus kanan kiri sama, pengembangan dada kanan kiri sama. Mempertahankan posisi nyaman. Pasien tampak kooperatif. Evaluasi, klien tampak menggunakan pernafasan otot bantu, RR 24 kali per menit. Masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi sebelumnya. Dua, mengkaji adanya nyeri. Nyeri berkurang. Mengajarkan klien tentang manajemen nyeri dan relaksasi. Pasien tampak kooperatif. Mengkaji keefektifan penurun rasa nyeri. Mengajarkan teknik relaksasi, pasien diminta tarik nafas, buang nafas untuk menghilangkan rasa nyeri. Rasa nyeri berkurang. Masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi sebelumnya. Mengevaluasi pernafasan, tidak menggunakan pernafasan otot bantu, RR 20 kali per menit. Auskultasi bunyi nafas, tidak terdengar suara wheezing. Mencatat pengembangan dada, kaji fremitus. Vokal fremitus kanan kiri sama, pengembang dada kanan kiri sama. Mempertahankan posisi nyaman, pasien tampak kooperatif. Klien sudah tidak menggunakan pernafasan otot bantu. RR 20 kali per menit, masalah teratasi, hentikan intervensi. Mengkaji adanya nyeri, tidak ada rasa nyeri. Mengajarkan klien tentang manajemen nyeri dan relaksasi. Pasien tampak kooperatif. Mengkaji keefektifan penurun rasa nyeri. Mengajarkan teknik relaksasi, pasien diminta tarik nafas, buang nafas untuk menghilangkan rasa nyeri. Sudah tidak ada rasa nyeri, masalah teratasi, hentikan intervensi. Presentasi dari kelompok kami. Ya, dan terima kasih.